Hello guys, saya belum olahraga nih, bahkan baru bangun tidur guys tadi dan sudah bikin tulisan untuk penerbitan buku cetak ulang. Nah, begitu asik. Tadi malam kami berdiskusi banyak panjang lebar tentang puisi esai yang merupakan suatu jenis puisi digabungkan dengan esai. Jadi ini bagi saya merupakan makhluk hibrid atau percampuran. Bukan orisinil guys. Kalau orisinil dalam sastra itu ya puisi. Ya puisi. Cerpen ya cerpen. Novel ya novel guys. Dan itu penting loh guys. Untuk membuat suatu kesatuan pribadi, karya yang kompak, utuh, dan komprehensif. Salah satu ciri karya sastra itu kan kompak dalam suatu bentuk yang bermakna. Nah, kalau puisi esai bagi saya akan menghambat di dalam proses guys untuk mendapatkan suatu bentuk yang bermakna itu. Karena jejak bahan mentahnya itu masih mengganggu untuk totalitas di dalam mencipta makhluk baru yang puncak dengan karya, dengan eksplorasi yang mendalam dari segala unsur dalam sastra. Namanya puisi itu kan salah satu bentuk karya sastra. Sedangkan esai itu kan bukan sebetulnya. Ranahnya itu ranah ilmiah. Ranah non sastra guys. Jadi dapat dibilang itu pemaksaan. Dalam ranah sastra itu sesungguhnya mencipta suatu tiruan kenyataan dalam wujud baru, akhirnya utuh menjadi satu karya sendiri, berjiwa sendiri, hidup sendiri, kuat sendiri dalam bentuk yang bermakna itu. Nah, kalau masih digandoli dengan pemikiran bahan mentah, ya mengapa tidak sekalian aja bahan mentahnya itu ditulis dalam esai tersendiri yang kuat, yang berbobot. Kan suatu karya puisi, cerpen, novel cukup diberi titel bahwa karya itu muncul sebagai hasil perenungan, hasil dari suatu tiruan kenyataan atau berbasis ditulis berdasar realitas sendiri. Nah, itu kan dalam menjadi tulisan sendiri tentang bahan mentahnya itu yang dimaksud mungkin sejarahnya, latar belakang sosial kejadiannya, analisa-analisa esainya. Nah guys, jadi sering kita itu dalam melakukan segala sesuatu nanggung ya guys ya. Ya, mau bikin puisi,
untuk memenuhi kaidah-kaidah puisi, masih canggung dan nanggung, ditambahi beban untuk membuat tulisan yang mempunyai kaidah-kaidah sastra, kaidah-kaidah isai, kaidah-kaidah non sastra. Memang manusia itu kalau mau sesuatu yang berbeda bisa melakukan apa saja guys. Kan secara ruang untuk karya itu kita kan terbatas ya guys. Ya mungkin sekarang tidak lagi terbatas oleh karena pakai dunia digital yang dapat begitu panjang dan lebar. Tetapi bagaimanapun juga selebar-lebarnya dunia digital juga ada suatu resistensi dari manusia yang membacanya. Dunia website yang luas tak terbatas itu pun ada batasnya. Batasnya pada manusianya sendiri. Sehingga bagaimana mau membaca suatu karya yang betul-betul kuat, berkesan, dan dia itu mempunyai daya gedor, nilai-nilai filsafati. Tentu jauh panggang dari api guys. Untuk puisi saja yang lebih merupakan kristalisasi dari bahasa itu pun tidak mudah membuatnya. Untuk cerpen yang merupakan satu cerita pendek dalam satu nafas dengan satu permasalahan utama, itu pun tidak mudah membuatnya. Untuk novel yang penuh dengan jalinan peristiwa dan pemikiran yang tidak hanya satu pokok bahasan, itu pun tidak mudah guys. Untuk esai dengan analisis kritisnya, itu pun tidak mudah guys. Untuk mencapai nilai tertinggi dari unsur-unsur karya-karya ini, ya butuh ruang yang cukup, tenaga yang cukup, eksplorasi yang cukup, dan lain sebagainya. Sehingga akan tercapai nilai estetika yang terbaik dari situ. Ya kecuali kalau mau membuat karya yang asal-asalan guys. Yang penting untuk literasi, untuk belajar. Ya mungkin kalau tujuannya itu, ya memang dalam dunia ini semuanya serba mungkin guys. Mungkin saja terjadi karena dikotomi-dikotomi memang ada, dan diantaranya ada perantara dan ada antara. Semuanya memungkinkan terjadi dan berkelindan. Tetapi bagaimanapun juga kita mempunyai daya batas, guys. Kelenturan kita itu terkadang harus mempertimbangkan lingkungan atau situasi atau kelemahan kita sendiri. Manusia kan punya kelemahan dan sebagainya. Kira-kira begitulah guys. Lebih baik untuk mengejar sesuatu yang baik ya kita fokus aja dah. Fokus pada suatu bentukan yang sudah tereksplor dan terjustifikasi secara ilmiah. Sebagai karya sastra itu ya puisi, cerpen, dan novel. Itu pekerjaan rumah. Nah, begitu guys kira-kira motivator filsafat pengarang 8 novel hari ini memberi motivasi pada Anda untuk tetap fokus di dalam berkarya.
Oke guys.